tentang nama-nama Allah tadi. Jadi kemuliaan nama itu ya karena kemuliaan Allahnya itu. Allah punya nama, Allah punya sifat yang mulia, sehingga ilmu yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat yang baik yang kita sebut Asmaul Husna itu ilmu yang paling mulia, yang tentu saja sumber utamanya dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga sumber utamanya ya Al-Quran, ya Al-Hadis yang sahih. Nah jemaah sekalian, ini poin pertama ya. Jadi ilmu apapun di alam ini yang paling mulia ya ilmu mengenal Allah. Nanti kaitannya dengan poin yang kedua yang kita sebut istilahnya ma'rifatullah. Jadi Asmaul Husna itu dikenalkan kepada manusia, dan kemudian manusia berusaha untuk bisa mempelajari, memahaminya, agar manusia punya ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah, mengenal Allah. Nah, ma'rifatullah dengan kata lain ya ilmu tentang Allah. Allah itu siapa kan? Namanya siapa, kemudian sifat-sifatnya apa. Nah kalau ingin jawaban singkat, ada di surah Al-Ikhlas, itu untuk ma'rifatullah. Namanya Allah ya, Tuhan yang sebenarnya, Dia Ahad, Dia Somad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang poin yang kedua, ma'rifatullah itu atau Asmaul Husna itu yang kita kaji dalam rangka kita mengenal Allah itu sesungguhnya mendorong manusia, mengajak manusia untuk mencintai Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Atau ditambah 3 kata kunci yang sering saya sampaikan, 3 ad. 3 ad itu 1 ingat, 2 dekat, 3 taat. Jadi ilmu Asmaul Husna yang itu merupakan ma'rifatullah itu mendorong manusia untuk ingat, dekat, taat kepada Allah. Untuk ingat Allah, untuk dekat Allah, untuk taat kepada Allah. Maka nanti akan mengandung konsekuensi ya ketika kita mempelajari Asmaul Husna dan bahkan kita menghafalkannya. Jadi ini konsekuensinya ya, kalau hafal ya tahu maknanya, tidak hanya sekedar hafal urutan namanya, tapi juga tahu maknanya. Kalau sudah tahu maknanya, konsekuensinya ya harus merasa ingat dan dekat kepada Allah. Konsekuensi selanjutnya ya taat kepada Allah. Konsekuensi selanjutnya ya bisa mendakwahkan Asmaul Husna, artinya mengajak orang lain untuk tadi mempelajari, memahami, mengamalkan konsekuensi dari Asmaul Husna itu. Nah jamaah sekalian, selain itu juga kalau orang itu ma'rifatullah itu juga mendorong manusia untuk punya rasa takut ya. Jadi kalau istilah Habib Hasan Toha itu rasa kehambaan. Jadi rasa kehambaan itu bahwa kita itu menyadari, meyakini saya manusia itu sebagai hambanya Allah, abdinya Allah, bukan abdul dunia atau abdul butun ya. Bukan hambanya perut, bukan hambanya dunia itu, tapi hambanya Allah. Jadi orang yang kita itu hidup di dunia itu di rumahnya Allah, kemudian ya tentulah kita harus ingat, dekat, taat tadi istilahnya, tunduk patuh, taat kepada yang punya rumah. Nah kemudian
Allah sebagai tuan rumah alam jagat raya ini tentu sudah menyediakan kebutuhan hidup kita, memberi balasan kepada amalan kita sebagai hamba Allah. Jadi jangan menduakan Allah. Jadi seorang abdi itu jangan mengangkat yang lain menjadi majikannya. Ya majikannya itu cuma satu, dia saja. Maka la ilaha illallah. Nah ini poin yang kedua. Nah jadi yang kedua ini memang konsekuensi yang awal yang memang kewajiban manusia ya. Apalagi kita mengaku muslim dan kemudian berusaha untuk meningkat jadi mukmin dan yang paling tinggi nanti menjadi muttaqin. Muslim, mukmin, muttaqin. Nah jadi Asmaul Husna itu tidak sekedar diketahui, sering dibaca, dihafalkan ya. Tapi konsekuensi selanjutnya ya tadi untuk mendorong kita untuk ingat, dekat, taat pada Allah ya. Kemudian menimbulkan rasa takut, cemas, harap ya kepada Allah, takut murkanya Allah ya, khawatir amal kita ya diterima apa tidak dan sebagainya ya. Kemudian juga ya berharap kepada ridhonya Allah. Fa idza faragta fansab, kalau kita sudah selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Wa ila rabbika farghab, kemudian kepada Tuhanmu kamu berharap ya. Nah ini yang kedua ya. Sehingga termasuk yang kedua ini ma'rifatullah itu ya konsekuensinya sebagaimana yang sering diingatkan para khatib Jum'ah untuk mewujudkan takwa. Jadi orang yang selalu menjaga dirinya agar selalu hidup sesuai aturannya Allah, karena kita sedang hidup di rumahnya Allah. Jadi jangan bahasa kasarnya bejijakan ning omahe Gusti Allah itu. Ya. Kalau kita numpang hidup di misalnya di orang lain, ya harus baik-baik saja dengan tuan rumahnya. Ya. Jangan semau nafsunya sendiri. Konsekuensinya ma'rifatullah itu adalah imtitsalu awamirillah, menyelaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan Allah. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, sesungguhnya Allah itu mencintai namanya dan sifatnya. Jadi yang kita sebut Asmaul Husna, dan itu memang namanya Allah, nama miliknya Allah, dan Allah itu suka dengan nama-nama itu. Nah ini yang bisa kita ambil pelajaran ya. Seperti kita punya nama, masing-masing kita punya nama, dan mestinya kita suka dengan nama yang ada pada diri kita. Itu juga dulu orang tua kita yang ngasih ya. Jadi pasti orang tua itu akan selalu ingin anaknya baik, memberikan kebaikan, tentu memberi nama yang baik ya. Maka ya udah kita terima dengan senang hati nama yang ada pada diri kita. Jangan menyesali namamu, jangan menyesali nama, makna yang ada dalam nama kita masing-masing. Kemudian jemaah sekalian, suka namanya apalagi memang jumlahnya 99, jumlah yang ganjil, dan Allah menyukai yang ganjil. Di samping itu juga Allah itu Al-Jamil, Maha Indah, Yuhibbul Jamal, Allah suka keindahan. Jadi semua 99 nama itu nama-nama yang indah. Indah juga bermakna kebaikan. Jadi kalau kita ngaji tentang estetika ya, jadi makna luas dari estetika itu adalah kebaikan. Kebaikan, sesuatu yang baik itu estetis. Jadi nama-nama Allah
yang hasan, yang husna, yang paling baik itu ya nama-nama yang indah. Nah jamaah sekalian, Allah disebut Al-Jamil misalnya ya, Al-Alim, Al-Jamil itu yang indah, maka Allah menjumpai makhluk yang indah juga keindahan. Jadi dan ini keindahan ini menjadi fitrah manusia ya. Jadi setiap manusia itu punya potensi untuk mengekspresikan keindahannya, baik disadari atau tidak. Jadi misalnya setiap hari kita lakukan ya ibadah nyapu, ibadah ngepel, ibadah isya-isya, umbah-umbah, setrika misalnya. Kita berhias, kita bersisir, sisiran misalnya. Kalau pakai baju ya tidak sembarangan ambil ya, harus mikir satu baju untuk apa, kemana. Tentu baju yang mau kita pakai, apalagi mau keluar pergi ya baju yang bersih. Kalau kotor ya cuci dulu baru bersih. Nanti setelah dicuci, dikeringkan, tidak langsung dipakai, tapi kita setrika dulu supaya kelihatan halus, rapi. Nanti setelah disetrika, noto di lemari itu ditoto dengan rapi, jangan asal taruh aja itu ya. Dirapikan, jadi diminit sekalian. Oh ini bagian celana di bawah, ini bagian kaos dalam sendirikan, bagian celana dalam sendirikan, bagian baju sendirikan. Nanti baju dikategori lagi, ini baju batik sendiri, baju yang polos sendiri misalnya ya. Kalau tempatnya cukup ya yang polos putih sendiri, yang polos apa sendiri ya. Jadi itu keindahan, itu ekspresi keindahan. Kita mandi, gosok gigi, sisiran, berhias ya, apalagi kalau cewek-cewek ini ya, mbak-mbak ini kalau pakai baju, ibu-ibu juga ya, itu perhatiannya lebih dalam lagi tentang modelnya, tentang warnanya itu. Kalau atasan kerudung, tengahan baju, kemudian ada bawahan, itu diserasikan warnanya misalnya, supaya serasi warna antara atas bawah. Jadi tidak asal ambil aja ya. Mungkin mas-mas, bapak-bapak juga demikian. Ketika pakai baju warna ini, saya harus nyari celananya ini yang sesuai warnanya misalnya, serasi warnanya. Pakai sarung juga demikian, sarungnya ini atasnya pakai baju ini sarungnya. Nah ini sebenarnya ekspresi keindahan, dan Allah menyukai orang-orang yang seperti itu. Misalnya lagi Allah Al-Alim ya, Allah itu maha mengetahui, artinya Allah itu pemilik dan sumber ilmu. Maka Allah akan sangat suka dengan orang yang berilmu, sehingga Allah melalui Rasulullah SAW mewajibkan kita thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Harus mencari ilmu, formal atau non formal. Kajian kita pagi ini juga perwujudan dari thalabul ilmi. Bahkan orang-orang berilmu, apalagi ditambah imannya, itu tidak hanya dicintai Allah, tapi juga diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi iman ilmu itulah yang mengangkat derajat manusia, bukan hartanya, bukan duitnya yang banyak, bukan koleksi uangnya di bank, bukan koleksi mobilnya, bukan tanahnya yang luas. Bukan. Derajat kemanusiaan itu ya kalau menurut Islam dalam Quran ya tadi iman, ilmu. Kalau di surah Al-Asr selain iman, amal soleh ya, kemudian ada benar, ada sabar, tambah ilmu. Wah itu lima luar biasa itu. Iman, ilmu, benar, sabar, amal soleh. Itu derajat manusia dinaikkan dengan itu. Dan kalau dikumpulkan jadi satu, itulah takwa. Takwa di hati kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, dalam satu hadis disebutkan,
La yang duru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah sesungguhnya tidak melihat jasad tubuh kamu, bentuk rupa tubuh kamu, walakin yang duru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat hatimu. Di hadis lain, ya, Rasul mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjuk di dada. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna sampai 3 kali. Takwanya tuh di sini, takwanya tuh di sini, takwanya tuh di sini. Bukan sakitnya, kalau sakitnya di ini nanti sakit hati tenang. Jadi Allah melihat takwanya kita. Kayak kemarin kurban itu juga, ya Allah itu melihat takwa kita. Ini poin yang ketiga. Kita lanjut poin yang keempat. Teman sekalian, Allah itu menciptakan manusia. Dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Kemudian Allah menyediakan segala kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan hidupnya baik di sekitar kita, di atas bumi ini, atau juga termasuk di atas sampai di langit. Allah memberikan fasilitas apapun untuk manusia. Menciptakan hewan, tumbuhan itu juga untuk kemanfaatan manusia. Menciptakan bumi juga, air, udara, api, sinar matahari, ada panas. Itu semua ya disediakan untuk kehidupan manusia. Di surah At-Tolak ya ayat 12 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, ya pada apa yang diciptakan itu, pada bumi, ya pada langit, ya. Agar kamu mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa. Annallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai' atas segala sesuatu qadirun. Qadirun sering diartikan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah qad ahata bikulli syai' meliputi semuanya, ilma dengan ilmunya. Artinya Allah tahu segalanya. Nah, jadi bagian dari Asmaul Husna yang tadi kita sebut Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, ya. Nah, pengetahuan Allah itulah kemudian oleh Allah dengan qadha qadarnya mengatur alam ini, mengatur dunia manusia, tumbuhan, hewan, air, api, bumi dan sebagainya. Maka tadi sebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirun itu diartikan Maha Kuasa. Bimakna ini qadirun itu kaitannya dengan qadar. Saya pernah sampaikan, saya kira bicara tentang qadha qadar. Jadi qadha itu artinya ketentuan, aturan atau hukum. Sedangkan qadar itu artinya ukuran. Bahasa Indonesia disebut kadar. Kadarnya berapa persen misalnya. Itu ukuran. Dan qadha qadar itu menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Jadi setiap ketentuan hukum aturan Allah, kehendak Allah itu ada ukurannya. Dan apapun yang Allah ciptakan di alam ini, benda apapun, proses apapun, kegiatan apapun, pergerakan apapun, wujud apapun, apapun, semua ada ukurannya. Di ruangan ini kalau kita melihat satu-satu, semua ada ukurannya. Ya, dalam diri kita
ada ukurannya. Tinggi badan, berat badan, ya. Sampai IQ itu diukur, IQ-nya tinggi atau rendah misalnya. Detak jantung, urat nadi gitu. Kamu tekanan darahnya berapa? Kandungan kolesterolnya berapa? Itu diukur. Gula darahmu piro ukurannya diukur. Ya, volume darah, ya, itu diukur. Volume otak kita berapa, ya, dan sebagainya. Termasuk ukuran yang kuantitas maupun kualitas. Bersuara, suara itu ada ukurannya, berapa hertz itu. Suara itu bisa pelan-pelan, bisa agak keras, bisa sangat keras. Itu ada dibuat ukuran kualitas. Kecepatan lari ada ukurannya. Jadi kecepatan makan bahkan ada ukurannya. Kita minum itu loh ada ukurannya. Berapa volume air yang masuk, maksimal berapa, kita sehari semalam butuh berapa liter dan sebagainya. Itu semua ukuran di dalam tubuh kita. Ada yang ukurannya baju XXXL, X-nya 3 ada X-nya 2, ada yang XL aja, ada yang L aja ya. Ada M, ada middle, ada short, ya, ada long, ada extra long, ya, extra large, ya, extra besar dan sebagainya. Itu ukuran, semua ukuran. Meja yang di depan kita itu ada ukurannya. Panjang, lebar, tinggi bisa diukur. Kualitas kayunya itu bisa diukur. Jadi warnanya bisa diukur ya, ada mungkin coklat tua, coklat setengah tua, coklat muda, itu bisa diukur. Jadi cat itu ada diukur, ada ukuran cat itu. Apa saja lah, ya. Laptop ada ukurannya, ya. HP itulah ada ukurannya. Apa saja lah yang di ruangannya. Listrik kita ada ukurannya berapa volt. Misalnya AC ini ada ukurannya, pakai PK berapa misalnya. Orang merumuskan ukuran-ukuran. Jadi semua yang ada di alam ini, dunia hewan pun banyak ukuran, dunia tumbuhan juga banyak ukuran, udara ada ukurannya, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah qadirun, Allah yang maha kuasa menciptakan semua ukuran, baik kualitas maupun kuantitas. Nah, qadirun itu ya, disambung, digandakan semua qadha, ya. Jadi kalau mulut strukturnya kayak gini, fungsinya untuk makan, itu qadhanya Allah. Qadarnya apa? Kaitannya dengan ukuran mulut. Bisa dilihat jumlah giginya berapa, ya, panjang lidahnya berapa. Kalau lidah itu merasakan makanan, itu bisa rasa sangat pedas, atau terlalu pedas, sangat pedas, atau cukup tengah-tengah pedas, atau tidak pedas, atau tanpa lombok sama sekali nggak ada pedasnya. Itu ukuran semua itu. Sehingga kalau jenengan di warung ya, lombok 1 sama lombok 3 beda, sama lombok 6 beda. Nanti kalau diberi lombok 10 itu beda lagi. Rasa pedesnya itu tingkatnya beda-beda. Itulah ukuran. Dan itu dirasakan oleh lidah kita. Jika kita mendefinisikan, wah ini pedes banget. Nah, lomboknya 10 kok. Lah, ayo lomboknya 1 tok, loro tok, orang mengatakan, oh enggak pedes. Sementara orang lain ya pedesnya sidik. Orang lain mengatakan tak pedes, lombok loro tak pedes. Orang lain mengatakan pedes sidik, ya, dan sebagainya. Jadi kalau bicara ukuran, Masya Allah, luar biasa. Ya, semuanya ini dalam genggaman Allah. Ini poin 4 ya. Nanti dibaca Adhariyat 5, 6, 5, 8 ya. Tambahnya di poin 4 ini. Kemudian poin yang kelima, manusia itu jika ma'rifatullah, ya, mengenal Allah, itu sesungguhnya perwujudan
rukun Islam maupun rukun iman. Itu konsekuensi bagi muslim, bagi mukmin. Jadi ketika kita mengenal Allah dengan misalnya tahu nama-nama Allah, menghafalkan nama Allah, tahu makna nama-nama sifat-sifat Allah yang baik itu tahu. Ya. Itu sesungguhnya menjadi perwujudan di dalam rukun Islam maupun rukun iman. Nah, saya mau sampaikan perlu ini. Kita mengatakan rukun Islam 5 dan semua kita sudah hafal. Dan biasanya mikirnya 5 itu ya sendiri-sendiri, kotaknya sendiri-sendiri, 1 sendiri, 2 sendiri, dan selama 5. Bahkan ada yang barangkali berpikir dewe-dewe orang no hubungannya ini. Kemarin saya ngajar mahasiswa itu tak tanya, ya orang saya jawab, ya semester 4 apa? Kita sebutkan 5 rukun Islam itu. Kamu tahu nggak ayat yang menyebutkan hubungan rukun satu dengan rukun yang lain di dalam rukun Islam? Ya aku ya tak takut nanti ini, mau menulis jawab. Sebutkan ayat yang menunjukkan hubungan satu rukun dengan rukun yang lain di dalam rukun Islam. Ya, ayat itu. Wah, ayatnya banyak, sangat populer. Saya yakin jenengan hafal itu. Ya mungkin persoalannya masih lupa aja ya. Masih lupa apa masih? Jangan ngerti jenengan itu. Tapi jangan pura-pura nggak tahu ya. Gimana ayatnya? Yang menunjukkan rukun satu dengan yang lain di rukun Islam. Kayak gini aja tak sebutkan. Rukun 2 dan rukun 3. Ayo. 2, 3. Ayo. 2 itu apa, 3 apa, ayatnya apa? Gampang banget loh. 2 apa 2? Aqimus shalah atu zakat. Ya. Jadi itu contoh hubungan ya, sholat sama zakat. Tapi memang Quran menyebutkan 2 itu, sedangkan yang lain tidak disebutkan. Tapi bisa kita sebutkan. Jadi bahkan begini ya, kalau rukun Islam itu saya cara membacanya begini ya. Rukun Islam yang pertama syahadat. Syahadat itu harus menjiwai, mewarnai semua rukun sampai 5. Jadi syahadat itu bukan kotak sendiri, sholat kotak sendiri, puasa kotak enggak. Jadi kita bersyahadat itu, tauhid dan rasul itu diwujudkan nyata dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah haji. Yang membuat kita mampu tidak mampu itu Allah. Kalau soal doa dan usaha nggak usah tanyalah, orang Islam itu harus tetap doa dan usaha supaya haji. Wis sambut takoki wong Islam ngendi-ngendi mesti ngono. Mesti ndonga pengen haji wis mesti usaha, saya kira iya. Hanya semua kan pada akhirnya Allah yang menentukan. Ya. Jadi ini terkait. Jadi rukun yang pertama itu betul-betul menjiwai, mewarnai, menyinari, menghayati semua rukunnya. Jadi pasti berhubungan dengan nomor 1. Ya, jadi 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 itu pasti berhubungan. Nah, sedangkan tadi contoh Quran itu 2, 3, aqimus shalah atau zakat. Jadi kalau sholat 5 waktu itu saya sebut istilah sholat ritual. Kalau atius zakat itu sholat aktual, amalan nyata dari ajaran sholat ritual. Jadi kepala di atas ketika sujud, ditaruh paling bawah, artinya kekayaan orang kaya itu jangan dimakan sendiri, tapi disampaikan rakyat bawah, alias fakir miskin, misalnya itu.
Ya nanti yang lain dipikirkan sendiri, apa sih hubungan puasa sama haji? Hubungannya puasa dengan sholat, hubungannya haji dengan sholat. Ya. Jadi itu pasti berhubungan. Nah, demikian juga dengan rukun iman ya. Rukun iman ada 6, itu cara membacanya. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman yang kedua, iman kepada pembantu-pembantunya Allah, yaitu malaikat. Yang ketiga, iman pada firman-firmannya Allah yang ada dalam kitab. Kemudian yang keempat ya, itu iman kepada utusannya Allah, Rasul. Yang kelima, iman kepada rencananya Allah untuk manusia. Allah itu sudah membuat perencanaan ke depan untuk manusia hingga hari kiamat. Yang keenam, iman kepada semua ketentuannya Allah, kodok katanya Allah. Jadi 6 itu bukan kotak sendiri-sendiri terpisah-pisah, enggak. Kotak pertama itu menjiwai semua, sama halnya dengan rukun Islam ya. Nanti kalau jenengan bisa lebih kreatif lagi, apakah rukun Islam dan rukun iman itu berhubungan? Nah, pertanyaan kan gitu. Kalau saya meyakini pasti berhubungan. Hanya bagaimana kita menjelaskan hubungannya sholat dengan iman kepada malaikat. Ayo, misalnya hubungannya puasa dengan iman kepada hari kiamat misalnya ya, itu hubungan antar rukun Islam iman. Belum nanti keluar, rukun Islam itu ada hubungannya dengan dunia luar, di luar rukun Islam. Rukun iman juga di luar. Jadi dulu ketika ngasuh pesantren anak-anak kita mahasiswa itu ujian lisan, saya ngasuh akidah tauhid. Pertanyaannya ujian lisan itu. Jadi pertanyaan saya gini, saya tanya dulu si A misalnya, mahasiswa mana? Oh saya mahasiswa sipil misalnya. Ya pertanyaan saya adalah apa hubungan dunia besi bertulang, beton bertulang ya, dengan iman kepada malaikat? Jadi sampean ahli membuat konstruksi jembatan misalnya, ahli. Apa hubungannya konstruksi jembatan dengan iman kepada hari akhir? Ayo. Aneh pertanyaannya. Ya. Ya karena memang kita tidak biasa. Ya. Manusia itu lebih biasa, lebih sering mikirin dunia. Lali akhirat. Padahal Islam mengajarkan semua orang, ya, sesungguhnya semua orang urusannya itu urusan dunia akhirat. Makan minum itu tidak hanya urusan dunia, enggak. Itu urusan akhirat loh, makan minum kita. Kita itu bekerja ya di bidang masing-masing, terus tiap bulan diberi gaji. Itu bukan hanya urusan dunia loh, urusan akhirat itu nanti kan. Kita dipertanggungjawabkan loh. Ya, kamu uangmu dari mana untuk apa misalnya? Jadi tanya semuanya. Ya, masalah olahraga loh, bukan hanya urusan dunia. Ya, sudah rumput baik-baik, malah dirusak kan, ganti kan. Ya, ya karena kebencian kepada orang aja kan. Ini urusannya bal-balan itu loh, urusan dunia toh, urusan akhirat toh. Ya, kamu mainku gimana? Benar atau salah? Nanti ditanya itu malaikat. Kamu waktu sepak bola kok main curang itu gimana? Ya. Jadi semua urusan itu di mata kita Muslim mukmin itu yang dunia akhirat. Orang akhirat toh, orang dunia toh. Sholat itu bukan hanya urusan akhirat, enggak. Sholat itu hubungannya sama urusan dunia. Ya. Syaratnya kita harus suci bersih ya, kalau kita harus membuat tempat yang suci bersih, tempat untuk mencuci dan membersihkan, sehingga ada kamar mandi, ada ya tempat wudu, ada masjid, musola. Itu kan urusan bangun di dunia ya. Jadi tukang kayu, tukang batu nggak bangunan itu orang urusan yang dunia saat ini, nggak bangunan oleh duit ngumangan. Oh enggak, itu sampai akhirat loh urusannya.
Ya, ditanya itu, kamu pakai semen rencanamu berapa? Kok ternyata semen 100 kok cuma dipakai 90, sebelum nang diring itu malaikat petani ono ngono. Ya. Jadi urusan dunia aja. Oke, sedikit lagi ya. Ini tadi poin kelima ya. Jadi Asmaul Husna itu berdekatan erat dengan rukun Islam, rukun iman. Pasti. Khususnya yang pertama, kalau Islam yang pertama syahadatain, yang iman yang pertama juga, iman kepada Allah. Dan iman kepada Allah itu nyambung kabeh nanti ke-6. Kepada Allah semua yang nambung itu. Poin yang ke-6, ini saya cepat aja. Pengetahuan tentang Allah itu adalah muara dari segala sesuatu. Bahkan orang yang mengetahui tentang Allah ini dengan sebenar-benarnya pengetahuan akan menjadikan pengetahuan itu sebagai dalil atas perbuatan dan alasan. Masya Allah. Mata melihat, telinga mendengar, mulut bicara, makan, minum, kaki berjalan, otak berpikir, tangan itu menulis, mengambil, memegang dan sebagainya. Dan itu perbuatan tubuh kita. Kacamata orang iman itu ya perbuatan saya itu memang ya tidak lepas dari kodok-kodoknya Allah. Allah itu misalnya Basirun, maha melihat. Allah maha melihat, melihat apa saja, yang nyata, yang gaib, yang lalu, yang sekarang. Yang kedua, Allah satu-satunya sang pencipta alat melihat. Yang ketiga, Allah itu sumber pemilik ilmu melihat. Sehingga kalau saya punya mata ada dua di dalam diriku ada dua mata saya melihat, saya bisa melihat itu karena dipisahkan oleh Allah, dan Allah itu pencipta mata saya. Itu pikiran orang beriman begitu. Ya. Jangan pikiran orang-orang yang tidak beriman. Ya, terserah kok mata-mataku dewa ndelok apa sak kalunku to yang ngono. Mulut juga demikian. Untuk makan, untuk minum, untuk bicara itu ketentuannya Allah. Ya. Dan kita harus yakin sebagai iman, pasti Allah ngasih rezeki mulut. Makanan pasti Allah ciptakan mulut itu diberi makan, difungsikan untuk makan, pasti Allah kasih makan. Allah Ar-Razzaq yang maha memberi makan. Jadi keyakinannya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan, kalau dia yakin betul pada Asmaul Husna, semuanya dihubungkan sama Allah. Saya berjalan kemana, fungsi berjalan, ya Allah yang perintah menentukan. Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta kaki, fungsinya berjalan, kemudian berjalan. Kemudian Allah perintahkan berjalan menuju tempat yang baik, ya udah. Mulut diciptakan untuk bicara, ya. Allah yang menciptakan mulut bicara, fungsi bicara milik Allah, dari Allah. Allah perintahkan kalau kamu bicara, qaulan sadida, bicara yang benar, qaulan layyina, yang lemah lembut. Kamu bicara qaulan maisura, yang mudah. Ada qaulan baligha, yang nyampe, yang komunikatif. Kemudian ada qaulan ma'rufah, bicara yang baik dan kebaikannya dikenal orang banyak. Misalnya ya. Allah ciptakan kepala, ya, ada mata, macam-macam, otak di dalam dan sebagainya. Kemudian Allah perintah ke manusia, manusia, kepalamu itu ciptaanku. Sekarang perintahku, kepalamu yang saya taruh paling atas itu, kamu taruh paling bawah. Ya, sebanyak minimal sehari semalam 34 kali. Yang kemudian kita definisikan sujud. Sujud itu perintah Gusti Allah. Kepala paling atas taruh paling bawah, minimal 34 kali sehari semalam. Karena satu rakaat itu 2 kali sujud, 17 kali 2. Bayang 34. Ya. Jadi setiap gerakan tubuh kita, apapun aktivitas kita, ketika di mana saja, kapan saja kita melakukan apa saja, termasuk guru mengajar, siswa belajar, kita bekerja sesuai bidang kita,
Kita menggunakan mata kita untuk melihat, otak kita berpikir, mulut kita untuk bicara, kaki kita untuk berjalan kemana saja, ke kantor, tangan untuk ngetik, untuk nulis dan sebagainya. Semua perbuatan itu dihubungkan dengan Allah. Ini poin yang ke-6. Terakhir. Masih ada 2. Ma'rifatullah itu pengetahuan yang utuh tentang asma sifat Allah. Itu perniagaan yang menguntungkan. Masya Allah. Di antara keuntungan yang diraih manusia itu ketenangan jiwa, ya, hati, kelapangan dada, ya. Tentu akan masuk surga orang yang mendalami mengamalkan Asmaul Husna itu pada hari kiamat kelak. Masya Allah, ketemu Allah, Allah senang. Loh, kamu waktu dunia kok senang karo jenengku, mengingat selalu namaku, menyebut namaku, bahkan kamu hafal, sering kamu baca. Lalu makna di namaku kok kamu amalkan. Wes sebenarnya mlebu surga waktu dak akhirat. Masya Allah. Itu keuntungannya. Yang ke-8, pengetahuan Asmaul Husna itu berfungsi sebagai pelindung dari keterjerumusan ke dalam perbuatan buruk, mencegah berbagai kekeliruan, kunci keberhasilan menggapai asa, penolong dalam kesabaran, menjauhkan sifat jemu, males dan sebagainya. Ya, Mas. Ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Ini jam berapa? 9 kurang 5 menit ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada sedikit waktu. Selain Mas Mustafa ada enggak? Mas Tuti. Masa enggak ada? Mbak, monggo silahkan Mbak, boleh. Ya, lady first boleh Mbak, lady first. Yang pertama cewek dulu boleh. Bismillah. Ya. Oh, Mbak Dita ini paling lucu Mbak. Mbak Alin. Ya, Mas Mus aja deh kalau mewakili. Rakyatan siji, tunggu, potelu. Terima kasih Pak. Ya. Jadi tadi kan makrifat itu kalau ada 8 hal itu kalau dirangkum dengan kata yang mudah kita pahami itu gimana Pak? Ya. Makrifat. Jadi kan ya begini ya, ma'rifatullah yang wujudnya adalah Asmaul Husna, mengenal nama baik Allah dan kemudian kita ma'rifatullah. Ya, kalau saya mengatakan dalam bahasa Inggris is the best, is ngono wae. Iya, itu yang terbaik. Dan kalau the bestnya apa? The best apa saja? The best knowledge, ilmu yang terbaik. Ya, the best amal, the best action, amal terbaik. Ya, the best life, kehidupan terbaik. Mengapa orang yang dia itu mengenal nama Allah, memahami nama Allah, ya tadi istilahnya, kemudian mendorong untuk ingat Allah, dekat Allah, taat Allah. Ya. Itu semua proses takwa. Takut pada marahnya Allah. Ingin Allah itu tersenyum dan gembira kepada kita. Itu refleksi dari Asmaul Husna itu yang dipahami, syukur hafal, dipahami, diamalkan. Jadi jangan omdu. Oh, Asmaul Husna apa omdu? Dia pakai tok. Ya. Allah assalam. Kita ucapkan salam kemana-mana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allah itu sumber keselamatan. Allahumma antas salam, kita baca pada sholat. Ya Allah, engkau maha menyelamatkan. Wa minkas salam, darimu keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, kembali kepadamu keselamatan. Wa hayyina robbana bisalam, hidupkan kami dengan keselamatan. Wa aghina jannata darussalam, masukkan kami ke dalam surga, rumah keselamatan. Wah, doa dahsyat ini. Betul. Setiap hari kita baca loh, baca sholat itu. Tapi banyak yang mubeng-mubeng. Orang mudeng-mudeng maksudnya. Doa tapi orang mudeng. Itu dengan apa? Maka sebenarnya semua doa itu kita pahami, apalagi bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Arab. Paham gitu doanya. Apa yang dibaca kita ngerti.
Maka belajar mumpung urip balada. Ya kata singkatnya itu aja. Kalau sudah the best, itulah takwa. Orangnya itulah muttaqi. Jadi Asmaul Husna dengan Ma'rifatullah dengan Asmaul Husna itu bisa membawa kepada ketakwaan. Orang yang menjadi muttaqi. Syaratnya ya tadi, jangan omdu gitu ya. Ngaten mawon Mas Mus. Sudah? Kalau sudah ya udah kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.